Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi, tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Pauzi Movie. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Kuang Sheng. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Sheng dapat memurnikan tanaman spiritual hanya dengan satu tangan, ditambah durasi waktunya yang begitu singkat. Dan hal ini juga dapat menjelaskan bahwa mana mungkin Kuang Sheng takut akan pertandingan pemurnian pil yang akan dilangsungkan. 还真没听过谁能炼制出幽。大长老好提议，晚辈我不信在这一点上，我定会在炼丹上讨回来的。 Kemudian setelah kesepakatan itu, terlihat pemimpin keluarga Chu yang mengumumkan bahwa siapapun yang dapat menyempurnakan pil dengan kualitas yang paling tinggi, maka akan dianggap sebagai pemenangnya. Dan terlihat penonton pun bersorak ramai menyaksikan kontes pemurnian pil kali ini. Karena pemurnian kali ini akan menentukan siapakah di antara mereka yang akan menjadi pemenang dan pecundang. Kemudian terlihat Chu Qing yang mengawali pemurniannya dengan begitu percaya diri. Karena dia masih menganggap bahwa Kuang Sheng ini hanyalah seorang idiot. Dan mana mungkin bisa memurnikan pil seperti dirinya. Melihat Chu Qing memurnikan pil, seketika para ketua keluarga Chu cukup terkejut karena Chu Qing memiliki bakat pemurnian pil yang luar biasa. Akan tetapi para ketua dan para penonton dibuat lebih terkejut lagi dikala mereka melihat Kuang Sheng memurnikan pil dengan teknik pemurnian yang lebih unggul daripada Chu Qing. Terlihat Chu Qing yang baru selesai memurnikan pil. Kemudian dia langsung melirik Kuang Sheng seraya mencibir. Akui saja kekalahanmu. Aku yakin kamu tidak akan bisa memurnikan pil apapun. Mendengar itu Kuang Sheng hanya sedikit tersenyum dan akan membalasnya setelah Chu Qing melihat pil apa yang akan dirinya murnikan. Dan ya, seketika para ketua dan para penonton pun keheranan karena aroma dari pil yang Kuang Sheng murnikan. Ini jelas merupakan pil prototipe dan pil ini adalah salah satu pil tingkat tinggi dan juga merupakan pil yang sangat sulit untuk bisa dimurnikan. Melihat Kuang Sheng yang benar-benar berhasil memurnikan pil, sekali lagi membuat para ketua, para penonton, dan si bajingan Chu Qing pun melongo keheranan. Bahkan dia tak percaya akan hal mustahil ini. Namun kemudian terlihat Chu Qing mempunyai rencana lain dan tiba-tiba... Ya, untungnya Kuang Sheng sudah menduga akan hal ini, yang membuat Kuang Sheng sedikit waspada dan kemudian dapat membalikan keadaan. Akan tetapi melihat Chu Qing yang terus-menerus dipermalukan oleh Kuang Sheng, segera membuat ketua Chu membalikan keadilan dan dia memfitnah bahwa Kuang Sheng lah yang mencoba membunuh Chu Qing dan dia akan memberikan sanksi yang sangat berat kepada Kuang Sheng. 你竟对楚清下毒手，麻烦喽。 看在往日的情面上，该当何罪？ Mendengar perkataan aneh itu, tidak satupun orang yang berani membenarkannya karena mereka takut akan musibah yang menimpanya. Namun di sela-sela itu segera kakak Kuang Sheng, Chu Liu'er datang lalu meminta kepada ketua Chu agar mengampuni adiknya dan dia juga bersedia menikah dengan Chu Qing serta akan memberikan seluruh aset kekayaan keluarganya kepada ketua Chu. 长老，等等，愿意下嫁楚清，
放弃楚家的产业。不，只是按族规行。 Kemudian si ketua ini menjelaskan bahwa pernikahan Liu Er dengan Chu Qing dia akan menyetujuinya. Namun untuk Kuang Sheng dia akan tetap menangkap dan menghukumnya. Dan ya, mana ada seorang adik yang tega melihat kakaknya dilecehkan seperti itu. Alhasil Kuang Sheng langsung melontarkan perkataan yang sedikit pedas, yang membuat ketua Chu langsung marah dan memerintahkan para penegak hukum untuk menangkap Kuang Sheng. 没问题吧？这种畜生，如何与他讲道理？找死！一处决。是。Kali ini Kuang Sheng sedikit mundur selangkah demi selangkah karena dia tahu penegak hukum yang ingin menangkapnya semuanya berada di tingkat 7 prasasti roh dan segera membuat Kuang Sheng berada dalam posisi yang sulit. Namun untungnya Kuang Sheng mendengar jeritan Liu Pei yang seketika membuat Kuang Sheng sadar bahwa Liu Pei butuh pertolongan dan kemudian ya, Kuang Sheng pun langsung menerobos masuk ke rumah di mana Liu Pei berada dan menyelamatkan Liu Pei, lalu tidak lupa menghajar si bocah ingusan Chu Yan. Di saat mereka akan menangkap Liu Er beserta pelayannya, terlihat Chu Yan yang tiba-tiba jatuh di tengah kerumunan. Dan terlihat dia tak berdaya sedikit pun. Kemudian melihat Chu Yan yang nampak terluka parah, sekali lagi membuat ketua Chu sangat marah dan sekarang dia ingin benar-benar membunuh Kuang Sheng. Karena menurutnya Kuang Sheng sudah melakukan cara kejam seperti itu hanya untuk menyelamatkan seorang wanita. 为了一个女人，对同是族规的叛徒拿下！遵命，遵命！大长老不用客气。 Dan ya, sekali lagi Kuang Sheng benar-benar berada dalam posisi yang merugikan, di mana 6 kultivator hebat, semua kultivasinya berada di atas Kuang Sheng, dan semua kultivator ini ingin menghabisi Kuang Sheng. Akan tetapi sebelum perkelahian itu dimulai, ketua Chu menyadari sesuatu, bahwa Kuang Sheng menguasai jurus 9 segel guntur dan juga seni meridian emas. Menyadari akan hal itu, seketika ketua Chu meminta agar Kuang Sheng menyerahkan metode untuk bisa menguasai kedua gulungan tersebut. Dan jika Kuang Sheng patuh, maka dirinya akan mengampuni Kuang Sheng. 你们能奈我何？交出金脉诀和九雷印的修炼，给你。 怎么是残片？ Namun setelah ketua Chu membukanya, ternyata itu hanyalah potongan tidak lengkap. Dan dia mengira bahwa Kuang Sheng telah membodohinya. Dan ya, bagaimana mungkin gulungan itu bisa menjadi lengkap? Karena dari awal gulungan itu tetaplah tidak lengkap. 给我拿下这个小混蛋！ Terlihat semua kultivator yang menyerang Kuang Sheng saling bergantian dan nampak semua serangan mereka dapat diblokir oleh Kuang Sheng. Akan tetapi meski semua serangan dapat diblokir, tetap saja Kuang Sheng sedikit terluka. Kemudian Kuang Sheng pun merilis kekuatan terkuatnya dan mencoba membabi buta mereka semua. Melihat Kuang Sheng yang begitu kuat membuat para kultivator itu masing-masing harus mengeluarkan kekuatan sejatinya agar dapat melumpuhkan Kuang Sheng, dan segera mereka pun menyerang secara bersamaan. Namun ya, meskipun mereka mengeluarkan kekuatan andalannya masing-masing, kemudian menyerang secara bersamaan, tetap saja tidak mungkin mengalahkan sang MC kita karena kekuatan, kepintaran, dan usia yang merupakan tolak ukur akan semua hal ini. Dan sesaat setelah itu terlihat ketua keluarga Chu, Chu Xingtian datang menghampiri Kuang Sheng.
Dan dia benar-benar berniat akan membunuh Kuang Sheng dengan langsung mengeluarkan jurus andalannya. 拿下你这个小混蛋！人逼得楚啸天亲自出手，